Kalau menurut saya ya, terkait kasus Nikita Mirzani, P21 itu memang eh, merupakan hal yang seharusnya ya, dan itu memang ditunggu-tunggu juga oleh publik, dan itu memang yang terbaik gitu loh buat Nikita Mirzani agar kasus ini cepat selesai dan publik akan tahu gitu loh seperti apa gitu, karena bagaimanapun publik akan lebih istilahnya bertanya lagi kalau sampai ada perpanjangan dan sebagainya. Jadi P21 yang dilakukan oleh penyidik itu adalah sesuatu yang terbaik buat Nikita Mirzani. Kalau menurut saya ya, terkait kasus Nikita Mirzani ini, terkait kasus mafia skincare ini, ada benang kusut yang belum terurai. Seperti itu. Ada benang kusut yang belum teruraikan dengan baik. Ya, jadi kalau misalkan Mail ada bilang atau Nikita Mirzani ada bilang nanti ketemu di sidang, ya mungkin saja ya pada sidang nanti dia akan membuktikan gitu loh, seperti itu. Terkait tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Nikita Mirzani dan Mail gitu. Jadi di persidangan itulah memang forum dan tempatnya untuk membuktikan yang sebenarnya. Sebenarnya ya, terkait seorang tersangka diborgol dan tidak diborgol itu merupakan ranah dan kewenangannya penyidik ya. Jadi apabila tersangka itu diborgol, memang selain itu merupakan standar atau SOP yang sudah ditetapkan, tapi juga penyidik mempertimbangkan khawatir si tersangka ini akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan seperti itu. Jadi itu harus diborgol ya. Mungkin penyidik mempertimbangkan kalau Nikita ya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diharapkan gitu selama proses itu gitu loh. Jadi ya kalau menurut saya itu sih biasa-biasa saja ya, walaupun misalnya sebagian publik menilai itu sebuah keistimewaan buat Nikita Mirzani. Berarti menurut Abang tidak ada keistimewaan, memang penyidik punya hak masing. Ya, tidak ada sih. Kalau menurut saya apa yang dilakukan penyidik ya sudah sesuai prosedur yang dan kewenangan yang mereka miliki seperti itu. Nanti gimana sih Bang, apa sih yang nantinya bakal yang menjerat Nikita Mirzani terkait pasal-pasal yang nantinya bakal JPU terapkan nantinya di persidangan perdana nanti mungkin? Ya, kalau saya tidak salah membaca dan mendengar ya, bahwa Nikita itu ditetapkan atau dituduhkan atau disangkakan dengan 3 pasal ya. Yang pertama terkait pasal 27B ayat 2 ya Undang-Undang ITE ya, terkait publikasi yang merugikan pihak lain dan ancamannya sekitar 6 tahun ya. Yang kedua itu terkait pasal 368 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan pemerasan, itu ancamannya sekitar 9 tahun. Dan yang terakhir ini ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang ancamannya sampai 20 tahun penjara ya. Nah itu nanti itu harus dibuktikan gitu loh ya. Ini kan ada 3 tuduhan gitu loh, pasti yang akan diambil kan yang paling tinggi gitu loh. Cuma pokok permasalahannya ini yang mana gitu, yang mengawali sehingga timbul TPPU itu hadir gitu, seperti itu gitu. Nanti ya biarkan Nikita Mirzani membuktikan nanti dalam persidangan. Kita sih yakin bahwa ada sesuatu di balik kasus ini yang belum diuraikan atau dijelaskan secara clear oleh pihak Nikita Mirzani. Mungkin ya mereka sedang mempersiapkan istilahnya bukti-bukti yang akan menyangkal atau atas tuduhan atau pasal yang diterapkan untuk Nikita Mirzani dan Mail. Bang, kemarin kan dari Kejari sendiri mengumumkan sudah menyita 1 unit mobil dan uang 3 miliar. Mungkin menurut Abang sendiri melihat terkait barang bukti yang disita ini seperti apa? Ya, terkait barang bukti ya berupa uang 3 miliar dan mobil itu sih hal yang wajar ya, karena ini yang dituduhkan kan terkait pemerasan dan TPPU, dan itu berkaitan dengan uang ya. Jadi apabila penyidik sudah memiliki bukti dan diduga
barang itu atau uang itu hasil dari sebuah tindak pidana, maka penyidik berhak mengambil atau menyita itu untuk dijadikan barang bukti gitu. Tapi tetap pembuktian akhirnya ada di pengadilan gitu. Nikita Mirzani berhak memberikan bantahan ya, berhak memberikan klarifikasi dan membuktikan bahwa uang itu didapat dengan tidak cara melawan hukum atau pidana seperti itu. Berarti apa ya Bang, maaf balik lagi terkait kata dia sampai ketemu persidangan, berarti ada sesuatu yang besar nantinya akan direncanakan dia, berarti Bang, dari ini kita juga bilang seperti itu ya. Saya ungkapkan tadi ya, bahwa dalam kasus Nikita Mirzani ini, dalam kasus mafia skincare ini masih ada benang kusut yang belum teruraikan, dan itu hanya Nikita yang tahu. Nah makanya Nikita mungkin akan mempersiapkan hal-hal tersebut ya, bukti-bukti yang dia miliki pada nanti akan diungkapkan pada saat persidangan nanti. Seperti Nah itu. ini kan ada sidang One Prestasi ya Bang, nantinya seperti apa sih Bang? Sidang One Prestasi sempat ditunda karena kan pihak yang dilaporkan tiga-tiganya gak hadir, dari Reja Gladys, mungkin ada 2 instansi juga tidak hadir. Menurut Abang seperti apa sih kedepannya terkait sidang ini juga? Terkait sidang One Prestasi itu ya sesuatu perkara hukum yang berbeda ya, walaupun memiliki kaitan ya. Dan terkait tergugat tidak hadir ya mereka nanti akan rugi sendiri ya, karena bagaimanapun kalau sampai 3 kali 3 hadir, artinya mereka selain tidak menghargai undangan persidangan, mereka juga akan dianggap mengiyakan ya apa yang gugatan yang dilayangkan oleh pihak Nikita Mirzani ya, seperti itu gitu. Jadi itu juga bentuk clue atau istilahnya kode dari Nikita Mirzani gitu loh, akan perlawanan yang akan dia lakukan seperti itu. Menurut Abang sidang One Prestasi permintaan dari Nikita ini bakal dikabulkan apa enggak sih Bang? Ya bergantung dari bukti-bukti yang pihak Nikita miliki ya, dan juga terkait tergugat ini gitu, hadir apa tidak gitu kan. Dan pada sidang pertama tidak hadir juga kan, itu bagi kita masih tanda tanya ya, seperti itu gitu. Harusnya mereka hadir gitu untuk melawan atau membuktikan terkait gugatan Nikita Mirzani seperti itu. Nah itu kan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum meyakinkan bahwa kliennya itu tidak melakukan pidana hukum terkait kepada Reja Gladys. Menurut Abang seperti apa Bang? Ya itu memang hak daripada kuasa hukum Nikita Mirzani, dan memang itu yang harus dilakukan oleh seorang kuasa hukum terhadap kliennya ya, memberikan pembelaan dan membuktikan bahwa kliennya memang tidak bersalah. Memang itu suatu kewajiban dan harus dilakukan oleh seorang lawyer atau seorang pengacara demi membela kliennya gitu, seperti itu. Dari pihak Reja Gladys bilang kalau One Prestasi ini hanyalah modus untuk menghalangi terkait dengan perkara dari di kepolisian itu Bang. Menurut Abang seperti apa Bang terkait tanggapan hal tersebut? Kalau Reja Gladys mengungkapkan hal itu, artinya Reja Gladys merasa dan tahu gitu loh, seperti itu ya, kuasa hukum Reja Gladys tadi ya. Jadi mereka tahu gelagatnya gitu loh, kok dia udah tahu duluan gitu, dia harusnya hadir buktikan itu gitu kan, seperti itu, hadir di pengadilan dan buktikan. Jadi tidak berasumsi yang menimbulkan praduga bagi masyarakat gitu loh, seperti itu. Nah dari Reja Gladys sih bisa dibilang mereka juga siap mempunyai bukti-bukti terkait juga One Prestasi dan juga di persidangan nanti. Mungkin menurut Abang itu gimana sih Bang melihat hal seperti itu? Ya, pihak Reja Gladys atau kuasa hukumnya wajib hadir dan membuktikan dalam persidangan One Prestasi itu, karena bagaimanapun mereka dalam posisi yang digugat ya, atau tergugat seperti itu. Jadi ya mereka wajib membuktikan gitu loh, kalau memang One Prestasi itu tidak ada, seperti itu. Nah menurut Abang mungkin terkait pesan dan saran terkait kasus Nikita ini dan Reja Gladys ini seperti apa sih Bang? Ya pesan saya bagi halayak ramai ya, bagi netizen, kita bersabar aja terkait kasus yang menimpa Nikita Mirzani ini, dan kita kawal
apapun itu hasilnya, bagaimanapun itu merupakan bentuk keadilan gitu loh, yang bentuk keadilan yang nanti akan didapat oleh Nikita Mirzani. Dan kita harapkan ya Nikita Mirzani maupun pihak Reja Gladys itu sama-sama di forum persidangan nanti merasa diberikan keadilan atas hak-haknya yang harus didapat seperti itu. Kalau saya melihat iya ya. Nanti di persidangan nanti Nikita Mirzani akan membuktikan ya, dan akan mengurai benang kusut yang sebenarnya gitu seperti Nah itu. Bang, Ya, sekarang Wan prestasi itu atau perjanjian itu kan tidak harus tertulis ya. Dengan verbal pun yang penting ada saksi dan itu bisa dibuktikan. Seperti itu. Jadi nanti akhirnya nanti ya kita lihat nanti putusan pengadilan akan seperti apa. Seperti itu. oke Bang.